Ayo para santri, murid dan pemirsa ngaji lagi, belajar lagi, berpikir lagi ya, selalu berpikir, belajar, mendengar, melihat, menganalisa agar apapun yang diajak berpikir, siapapun yang mendengar ini agar mampu menggunakan akal pikiran. Para pemirsa, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Para santri dan murid, selalu guru mengajak untuk berpikir. Mengapa seperti itu guru? Ketahuilah para murid dan santri, semua berawal dari pikiran manusia. Ada pikiran itu yang jernih, ada yang pikiran kurang jernih, bahkan ada pikiran yang kalut. Jadi semua apapun awalnya melalui pikiran, ya. Maka guru melalui video ini pandai-pandailah menggunakan pikiran Anda. Jangan sampai sekali-sekali pikiran ini stuck atau diam atau dilarang. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami. Karena selama ini ratusan tahun kalian bangsa manusia, terutama kalian yang mengikuti agama jahiliyah, selalu tidak boleh bertanya dan selalu tidak boleh berpikir. Itulah menjadi kendala bagi kalian. Tak akan pernah memahami sesuatu tentang kehidupan sehingga kehidupan Anda stuck. Stuck itu diam sehingga susah, padat. Karena apa? Pikiran ini tidak terarah. Itulah pentingnya guru selalu mengajak pikiran dan berpikir. Para pemirsa, video ini melanjutkan video guru dengan judul Merancang Azab untuk Negara Republik Indonesia. Ya, keren para pemirsa ya. Para pemirsa, coba. Sejak kemarin guru pun juga antara tertawa dan tertawa konyol ya, coba. Para pemirsa, terlintas di pikiran kalian apa ya? Ada video, ada guru, ada orang membuat video ini dengan judul apa? Merancang azab untuk bangsanya sendiri. Coba, keren enggak para pemirsa? Menindaklanjuti dari video yang pertama, alhamdulillah 2023 rancangan azab guru 90% hasilnya jadi ditandatangani oleh Bapak Tuhan. Artinya ini kebiasaan buruk ya, ini guru bercerita. Kebiasaan buruk bagi murid santrinya guru. Kalau ada orang lain kena musibah, murid guru ini sewenang. Lihatlah sekarang banyak musibah, banyak bencana, kena puting beliung, terus banjir, rumah tenggelam. Itu 90% murid guru ini sewenang, jadi bangga. Jadi kalau ada orang sakit, orang susah itu bangga, biar ya. Kata anak-anak kuapok, nah itu. Nah, itulah sedikit guru menceritakan hal-hal seperti itu. Mungkin bagi para pemirsa, apakah bisa atau guru seperti itu? Semua itu bisa para pemirsa. Mungkin sederhananya semua itu berhubungan dengan faktor alam. Dan alam pun bisa diajak komunikasi bagi orang-orang tertentu. Nah, itu cara memahami seperti itu. Lantas bagaimana guru? Kira-kira manusia itu kok bisa seperti itu? Sebenarnya kita para pemirsa, guru kan sudah menyampaikan. Leluhur kita ini semuanya bisa dipahamkan. Ya, kembali lagi, banyak kita yang cuma mengerti leluhur, tentang leluhur, tapi tidak mengerti ilmunya. Ada lagi yang mau mendekat leluhur, sudah di backlist macam-macam, sehingga kalian tidak mengerti hebatnya leluhur. Sedangkan hal yang buruk aja bisa, kalau ilmu itu digunakan hal yang bermanfaat, ya manfaatnya tidak ternilai. Kayak kembali lagi karena bangsa ini sudah rusak ya. Satu contoh guru sedikit memberi cerita atau gambaran bagi santri yang baru yang tidak paham. Guru bisa memastikan atau guru menyimpulkan sampai membuat merancang azab karena pada tahun 2006, 2007 sampai 2008 semua ilmu ini sudah diuji coba oleh guru, semua valid. Jadi semua sudah diuji, artinya guru bukan berhalu ya bagi para pemirsa, tapi guru pun menyampaikan
Boleh pemirsa menuduh guru ini halu atau berhayal atau bangun tidur atau mimpi, silakan ya. Karena semua sudah diuji oleh guru, kebenaran, ketepatan ilmu ini memang mampu ya untuk hal-hal seperti itu. Maka guru sedikit memberi kabar terutama murid dan santri, saudaramu yang sepuh-sepuh itu betul-betul mempunyai kapasitas yang tinggi. Jadi ya memang begitulah. Jadi bersyukur kita sebenarnya dari Nusantara ini, kita dari leluhur ini dibekali hal-hal seperti itu. Kembali lagi karena ilmu itu hilang sudah lama sehingga tidak ada yang tahu. Itu sedikit ulasan guru melalui video ini. Lantas dari cerita ini, mungkin bagi para pemirsa atau juga murid dan santri yang baru, guru kalau ada manusia dididik atau diajari seperti itu membuat kerusakan di dunia, itu hukumnya bagaimana? Nah, sama mungkin pemirsa atau dari siapapun yang mengerti tentang hukum-hukum, bagaimana ada guru mendidik muridnya seperti itu menjadikan kerugian, kerusakan di semesta. Kira-kira dosanya sampai di mana, dosanya berapa, karmanya bagaimana. Ya, ini hal yang harus dipahami juga. Sama waktu guru masih muda atau guru masih belum banyak pemahaman, guru ini pun diajari oleh para leluhur, termasuk beliau Mbah Mu Kanjeng Syekh Abdul Qadir, sehingga guru ini pun juga bertanya tentang hukumnya. Guru sedikit memakai cerita bahasanya, Mbah, kalau manusia melakukan seperti itu lantas dosanya gimana, Mbah? Nah, dengan sedikit diajarkan oleh leluhur tentang dosa dan karma, beliau menerangkan hukumnya. Ini loh caranya. Nah, dengan diberikan dasar yang kuat dan valid, sehingga maka guru berani dan mengajarkan murid santrinya sampai seperti itu, bahkan sampai diberikan kemampuan seperti itu. Itu dasar hukumnya seperti itu. Satu contoh para pemirsa. Kemarin sudah diajarkan, bangsa manusia itu bisa dihukum itu kalau sudah dikabarkan dan sudah dididik dan diberi pengetahuan. Tatkala dikabarkan dan dididik sudah mendapatkan dan mengerti dia melakukan kesalahan, baru diperingatkan. Kesalahan kedua masih tetap, barulah hukuman itu dibolehkan. Itu hukum Tuhan atau hukum yang Maha Kuasa itu di situ. Ya harus dipahami ya. Lantas dengan cerita seperti ini apa manfaatnya para pemirsa? Ini juga tentang hukum ya, ini hukum semesta. Manusia menghukumi manusia itu memang salahnya besar para pemirsa. Ya dipahami, manusia menghukumi dan menghakimi manusia itu memang tidak boleh. Sebenarnya tatkala manusia itu bertemu sesama manusia, itu sebenarnya tidak ada kesalahan. Sehingga yang tepat tatkala manusia ketemu manusia, pastilah rukun dan damai. Karena manusia dengan manusia, itulah yang disebut manusia itu yang mempunyai nilai kemanusiaan. Sehingga satu contoh, A ini manusia, B manusia. Pastilah manusia ini mempunyai sifat kemanusiaan. Dimanapun dia berada tatkala bertemu, dia pasti minimal itu tegur sapa, dua saling menyayangi, ketiga mungkin saling menjaga dan menghormati. Maka sebenarnya manusia itu tidak bisa dihukum. Lantas yang terjadi seperti video yang disampaikan guru, mengapa guru bisa membuat acara seperti itu, bahkan seperti dampaknya seperti itu. Sudah disampaikan oleh guru bahwa di Indonesia banyak hal. Bentuk tubuh bangsamu, kalian yang di sana-sana, bentuk tubuhmu, modelmu hanya manusia. Tapi perilakumu pada hakikatnya bukanlah manusia. Tatkala tubuh ini bentuk manusia, tapi perilakunya bukan manusia, kira-kira salah atau tidak untuk diberikan suatu peringatan. Disitulah hukum dari Sang Tuhan menerangkan atau menerapkan tentang hal-hal seperti itu. Maka guru masih sering mengajarkan hal-hal itu kepada santri yang sepuh. Karena apa? Ya karena di negara kita kalian sudah tahu semua, mungkin Anda juga perilaku pun seperti itu. Wujud kita manusia tapi perilaku kita pun juga bukan manusiawi. Nah itulah dari bahasa keagamaan atau rohani disebutlah teguran. Nah itu satu pemahaman. Para pemirsa kalau toh sudah seperti itu tentang hukum maka dipahami, oh dah
dasarnya seperti itu guru. Nah, tatkala dasar seperti itu, guru kemarin sudah merancang para pemirsa, itu nanti tetap biasanya guru ini nanti di bulan ke-11, guru tetap biasanya akan melakukan sesuatu hal dari santri yang sepuh-sepuh itu selalu di situ. Tapi guru tetap akan merancang nanti kalau debit air atau hujan ini sudah berkurang, guru akan membuat itu. Kemarin guru sudah menerangkan kemungkinan titik api pun juga semakin padat, semakin banyak di titik-titik di negara kita, terutama di Pulau Jawa. Dan langkah yang ketiga itu nanti kemungkinan banyak juga kereta api itu pun juga yang akan terguling dan musibah pun semakin banyak. Karena ini nanti guru sudah berpesan, kalau bangsa dan negaramu tidak mau mengambil atau tidak mau mencabut atas kebijakan, keputusan yang dilontarkan kepada guru, guru akan selalu melakukan itu dan sampai kapanpun dan sampai regenerasi. Karena itu harus diselesaikan tentang hukum, ya, itu yang ketiga. Para murid dan santri coba diajak berpikir. Satu contoh, ada suatu negara disebutlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai substansi yang disebut kalian adalah Pancasila. Pancasila adalah konstitusi dasar acuan untuk melakukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam sila pertama ada yang disebut sila ke-1 atau sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam berbangsa dan bernegara keyakinan ada 6 dan sekarang ditambah menjadi 7. Satu contoh ilustrasikan para pemirsa. Dalam satu negara Republik Indonesia, ini jumlahnya kurang lebih 285 juta, dipimpinlah sosok presiden dan di situ ada menteri dan ada rangkaiannya. Andai kata para pemirsa, andai kata ilustrasikan. Bila negaramu ini dikutuk atau mendapatkan ancaman dari luar atau dari dalam, ancaman itu berupa azab, kira-kira sang presiden dan menterinya dan kepolisian dan seluruh jajarannya, kira-kira minta pertolongan kepada siapa para pemirsa? Diajak berpikir kalian. Ini pemikiran yang memang tidak pernah dipikir oleh bangsa manusia, maka diajari kalian oleh guru. Satu contoh ini nanti setelah dari ketetapan siapa yang akan memimpin untuk presiden dan wakilnya. Kalau video ini guru ditangkap dan dipahami dan sampai terdengar di pusat sana, bahwa bangsa dan negaramu sudah aku siapkan azabnya. Pertanyaannya para pemirsa, kira-kira presiden dan wakilnya dan semuanya akan minta perlindungan kepada siapa? Kalau toh di Indonesia ada 7 agama atau ada 7 Tuhan, kira-kira Tuhan mana yang valid, yang akan menandingi azab yang akan diturunkan itu? Bagaimana para pemirsa? Iya guru, gimana? Nah ini coba ayo. Ada 6 sekarang ditambah 7 keyakinan atau 7 keagamaan. Keyakinan dan keagamaan adalah simbol nilai-nilai ketuhanan. Artinya minimal ada 7 Tuhan di Indonesia. Ada kekuatan atas nama Tuhan juga. Akan menghakimi dan menghukumi bangsa dan negaramu. Akan menurunkan azab yang besar. Pertanyaannya, presiden dan jajarannya dan seluruh elemen akan mengerahkan Tuhan yang mana? Bagaimana para pemirsa? Tuhan mana yang akan dikerahkan untuk menandingi azab yang akan datang? Ataukah ke-7 Tuhan itu akan berkolaborasi menandingi satu Tuhan yang akan menghadap bangsa dan negaramu? Keren para pemirsa? Ayo diajak berpikir. Bagaimana para murid dan santri? Hei pemirsa, anggap saja ada kekuatan yang besar juga atas nama Tuhan akan mengadab bangsa dan negaramu. Sedangkan keyakinan di negaramu dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa, kira-kira Tuhan mana yang valid yang menandingi itu?
Ataukah ketujuh Tuhan itu berkelompok, bergerombol akan menandingi Tuhan yang akan menghadap bangsamu? Solusinya bagaimana? Nah, ini. Ayo, lomba mengarang. Ayo para pemirsa, lomba mengarang. Bagaimana kira-kira punya pendapat para pemirsa? Anggap saja aku yang bersuara di sini, aku di luar dari jalur Anda, keluar dari 7 Tuhan yang ada di Indonesia. Bangsa dan negaramu akan aku adab, kutukan akan aku turunkan. Bagi kalian pemimpin di negara kesatuan Republik Indonesia, presiden dan wakilnya, atau juga kalian nyebut adalah menteri dalam negeri, Anda mencari pertolongan Tuhan yang mana? Kalau di negaramu ada 7 keyakinan. Apa dipanggil satu-satu? Bagaimana para pemirsa? Kalau toh negaramu kesatuan Republik Indonesia mau minta kepada agama Hindu, yang lain pun dia akan menolak. Karena Tuhannya mereka diyakini merasa hebat. Kalau toh diwakili dari agama Nasrani, agama yang lain pun juga tidak mau karena Tuhannya merasa hebat. Lantas banyak manusia berkomentar bahwa Allah adalah maha kuasa dan mampu menentukan. Betulkah seperti itu? Faktanya umatnya pun rusak, bangsanya rusak, agamanya sudah error. Benarkah yang kalian yakini akan mampu melindungi bangsa dan negaramu? Bagaimana para pemirsa? Nah, ayo para pemirsa, anggap saja negaramu akan diazab dan diturunkan kutukannya. Ada 7 keyakinan. Setiap keyakinan pasti mempunyai Tuhan. Satu keyakinan dari luar, ada 7 keyakinan di dalam. Kira-kira ditarungkan atau digemblingkan enaknya para pemirsa? Iya guru, gimana ya aja. Kira-kira bisa enggak ya para pemirsa? Anggap saja Mbah dari negara luar membawa Tuhan. Kalian murid santriku yang ada di Indonesia punya 7 Tuhan. Gimana enaknya? Tuhan Bakung dan 7 Tuhan Anda kita tarungkan gimana? Keren enggak para pemirsa? Artinya pada tahun 2024 Tuhan ini akan diadu oleh bangsa manusia. Keren. Selama 1400 tahun kalian difitnah atas nama Tuhan. Sekarang kita sebagai bangsa manusia yang cerdas, pribumi sudah sadar. Sekarang kita balik, mari Tuhan kita adu gitu caranya. Keren tuh nanti. Kira-kira ataukah tidak ada pilihan seperti ini para pemirsa? Jadi di global total ini ada ancaman juga atas nama Tuhan. Sehingga presiden dan wakilnya dan menteri dalam negeri minta Tuhan yang baru, namanya Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau berdoa, khususon Tuhan yang Maha Esa, laumul al-fatihah, saya minta tolong. Bagaimana para pemirsa? Mampu tidak kalian diajak berpikir seperti ini? Semoga kalian yang sudah banyak hal mengikuti, mendengar video guru, kalian betul-betul mampu menelaah hal-hal yang sulit kalian pahami bahasa seperti ini. Inilah para murid dan santri, tahun-tahun, bulan-bulan yang ke depan masih banyak yang kalian akan lalui selama kalian tidak meninggalkan agama yang sesat, pemimpin yang zalim, kalian tetap akan menerima sesuatu hal yang sangat buruk. Maka dengan adanya seperti itu, guru selalu menyiapkan hal-hal yang terbaik. Dengan perlahan tinggallah cerita-cerita yang fiktif, cerita-cerita yang merugikan bangsa dan negara, cerita-cerita yang membual sampai 1400 tahun. Kembali lagi melalui video ini, carilah sesuatu solusi yang terbaik. Di antara 7 Tuhan dikolaborasi tanding 1 Tuhan, ataukah bangsa Indonesia tatkala ada kutukan dari Tuhan luar, ataukah kita akan minta kepada Tuhan yang Maha Esa? Semoga video ini mampu dicerna untuk mencerdaskan pemikiran kalian, mengangkat harkat derajat rohani dan intelektual Anda.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.